Kembali lagi di Jurnal Ngondek. Taki-taki rumpi. Kita akan membahas pamali-pamali, terus kita akan membahas kisah-kisah seram, tapi dibawakan cara kita. Kita tuh kayak gimana? Kayak gini, bencong. Yang pertama ya, jadi kan kalau misalkan di orang Sunda itu selalu ada mitos-mitos ya. Mitos-mitos yang berasal dari kolot baheula begitu baheula. kan. Misalkan kayak lala kita tong make rok bisa jadi bencong. Nah, terjadilah kita bener. Gitu kan. Sok keletiknya kan ulah make bisa jadi bencong. Tong ulin wae jeung awewe bisa Jadi bencong. Tapi orang ulina jeung lalaki tapi nah jadi bencong karena lalakina juga bencong juga iye. Ya iye. Iya tadi perkosa bencong lalaki murun. Keletik. Iya, teman-teman. Iya, jadi bencong. Ya makanya ulinnya jadi salah mitos ulah ulin yang awewe, emang ulah jeung lalaki, diperkosa ku lalaki jadinya bencong. Nah, jadi berarti itu Mitos. Misteri nu Atos. Yang pertama adalah mitos ulah keluar imah sareupna. Sareupna itu maghribnya. Kenapa? Ya, kalau cerita dulu dari orang tua aku, osok dibawa ku kalong wewe. Kalong wewe itu Batman aww-nya berarti. Maaf kalong. Kalong wewe. Kalong apa? Kelawar. Kelawar bahasa Inggrisnya apa? Bat. Wewe. Awewe, woman. Jadi Batman aww-nya kalau wewe itu. Ya enggak satu. Sanu ada nyalakeun rasus dah. Udah ya. Nah, jadi kalau lamun sareupna itu jadi mau menjelang maghrib balik bisi disumputkeun ku kalong wewe. Jadi pernah ada cerita bahwa budak leutik nu bisa dibawa ngapung ku kalong wewe eta budak leutik bisa ngapung. Naon sih eta? Oh iya, weu. Leutik bisa ngapung, babaku ngapung na peuting, kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning gagadunan. Nah, budak leutik mah neangan gadun. Kalau budak gede kan jadi gadunnya. Benar. Itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau zaman dulu mah ulah ulin sareupna. Sebenarnya mitosnya adalah kalau karena udah malam ya, jadi jangan main gitu, pulang aja ke rumah. Ngapain main malam-malam gitu sebenarnya. Sebenarnya bukan malam logikanya gitu, belum malam isya ngaranna sareup mah. Iya maghrib kan. Menjelang malam. Ya penting teuing atuh ente sebenarnya titah. Tapi kan udah poek. Nya sareupna. Ya jika urang we lalaki sareupna. Iya, nanti gak ada teh poek gitu. Pembalap pemuda berbadan gelap gitu. Lain pembalut tuh. Iya. Pembalut mah pemuda berbadan lutu. Iya. Terus jadi sarupnya maghrib kan. Karena takut dicuri oleh kalong wewe. Pernah kan banyak yang disumputin juga sama kalong wewe kan. Jadi kayak kalau zaman baheula tuh kalau misalkan main ucing sumput gitu kan. Nanti disembunyiin sama kalong wewe. Tapi kenapa waktu kecil kita tuh nggak boleh keluar maghrib. Tapi sekarang kita keluar maghrib. Udah dandan, pakai heels, pakai rambut palsu. Kan disumputin sama kalong wewe, sekarang disumputin sama gadun. Lain anjing. Keluar puting-puting sarup nama. Apalagi kalau udah dandan. Disebutkeun ku kalong wewe. Naon? Satpol PP. Ditawakan nih Cici. Aduh, ya kan benar enggak sih? Iya, kenapa bener. gua tanya kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa waktu kecil kita enggak boleh keluar maghrib? Tapi kenapa pas sudah gede kita boleh keluar maghrib? Kenapa kalau wewe enggak nyembunyiin kita? Amit-amit coy. Kenapa? Karena udah gede mungkin ya. Udah gede, berat meureunnya di bawah apungna. Pan kok masa gede iya. Gitu. Iya, karena budak leutik yang bisa ngapung. Budak gede ada yang bisa ngapung. Iya, sok. Sekarang mau pertanyaannya itu kenapa? Pertanyaannya gitu. Kenapa waktu kecil kita enggak boleh keluar malam, tapi sekarang kita kayak janjian yuk, kayak abis maghrib atuh ya kagok. Baru abis maghrib keluar nongkrong. Sampai puting. Kadang balik subuh. Karena kalau lama tong balik puting isuk-isuk ke sekalian gitu. Karena naon
indungna mung muka tulak panto. Gitu. Mun indungna muka tulak panto, kayak indungna di hadapan panto tulak cangkeng. Mulak di mana ye? Ngabencong ye di dalam Ambon. Gitu ceritanya. Diculik ku kalau ngewe takut ya. Baheula mah baheulanya. Iya. Karena kan kalau baheula mah kan masih aya loba kekebonan meureun ya. Aya nama kan geus motor tertelitan. Iya, jadi kan kalau dulu mah kan kebonannya dihindari, semak-semak itu kalau sekarang mah dicari semak-semak. Dipakai. Digelar tiker ya. Lamun teu koran lah ya. Sama kalau nggak gelar tiker, gelar tinju profesional. Gelar wisuda. Kurang. Nah, seperti itu. Karena biasanya sih kalau logikanya itu mah kalau maghrib mah sudah wajib sholat berjamaah, isya di masjid. Selang waktu antara maghrib dan isya itu belajar dengan Al-Quran. Lepas isya dianjurkan segera beristirahat kalau tidak ada kepentingan lain seperti syuting. Jurang ngondek biasanya geus isya. Terus yang berikutnya adalah mitos ulah cicing di lawang panto. Kenapa? Bisa jadi ganjel. Ya, kalau logikanya sekarang adalah kehalangan. Kalau dulu itu nonton jodoh. Jadi jodohan udah asup teh cenah kehalangan ku urang cenah kieu. Berarti kalau misalkan jodoh urang. Berarti kalau misalkan kan ini jodoh nih datang nih. Kita di lawang panto kan jodoh. Berarti jodohnya cek langsung ke kita. Heeh, kudu nama. Ngapain meureun jodoh keur indung bapak urang meureun. Kawin deui dong indung bapaknya. Gimana sih mbaknya? Ya kan kehalangan sama kita. Ya kan jodohnya buat ya, kita. Jodoh-jodoh kakak-kakak kita atau adik-adik kita yang kehalangan sama kita, atau mungkin jodoh kita sendiri yang kehalangan oleh aura mistis. Gitu. Ulah pokoknya ulah cicing lawang pantonya bisa jadi ganjel meureun. Pada mah aya namanya logikanya adalah jangan halangan gitu. Lewat. Kadang so disalahkeun. Mau ulang di lawang panto bisa nonton leho cenah. Kade sok dirikan nonton leho. Umbelan cenah ya. Akhir gue gak bisa ngakak, gak bisa nonton, pengen pipis, jadi kalau pipis pipis lah tuh goblok. Nah, yang berikutnya adalah yang sebenarnya apa? Dong. Yang sebenarnya itu ulah di lawang panto itu adalah jangan diam di muka pintu. Mitosnya diungkapkan terkait pamali dapat membuat jatuh sakit jika terdapat makhluk halus yang melewati pintu tersebut. Oh, mitosnya sebentar. Tapi nah urang menuntut jodohnya. Iya nah, teu ieu mitos mana ieu mah daerah mana. Dia kala mitos tersebut bertentangan dengan logika. Secara logika kita cukup dapat katakan bahwa berdiam di depan pintu dapat menghalangi sirkulasi orang keluar masuk. Mitosnya mah bisa aya nu ngaliwat gitu, orang benang jatuh sakit. Nyamun misalkan ngaliwat. Ngaliwat tadi tajong mah nya heuh goblok. Awas goblok. Ngahalangan. Ya jadi sekong atunya. Punten gitu ngahalangan mungkin itu ya lebih sopan. Yang berikutnya ya. Iya. Mana sih? Aduh enggak saeutik ini mitos yang jangan apa namanya? Jangan bersiul tengah malam. Gandeng. Batur yang kare. Ya. Siapa kalau kasih siulan. Tapi logikanya mah gandeng. Logikanya adalah gandengnya terus non siulan teh naon sih bahasa heotan. Heotan tengah peuting cenah osok disaberkeun maung cenah. Maung geulis mah. Iya, kumaha maung Bandung. Ya. Tapi lamun maung aslina. Tapi kalau misalkan sok kebayang enggak kita misalkan heheotan di kota Bandung. Maung kan adanya di hutan di Lembang. Nah, perjalanan dari Maung ke tempat kita. Ntar kita heheotan nih malam-malam. Maungnya ada di Lembang nih. Kaburu Maung teh ngalewatan heula ledeng. Ledeng. Suka aja Teh Budi dulu. Teh Budi. Komo ieu imahna di Riung Bandung jauh. Kaburu subuh Maung teh nya. Katangkep keluarga kan. Untuk sebenarnya lain maung binatang, maung jadian. Oh. Siapa kumaha sih maungna ngondek apa kumaha sih? Soalnya kalau lelaki jadian. Soalnya kan kalau lelaki jadian lelaki ngondek. Mau jadian mau ngondek. Maung yang kukunya dicat warna kuning mungkin ya.
seperti ini Golkar. Aduh. Terus lah ngerasari. Terus ini aduh kelanya mana lagi. Terus anu naon sih mun kalau sesapu tengah peuting. Lain mun peuting. Lain mun sasapu teh bersih, engke istrina kumisan. Gua belum pernah mitos kayak gitu. Dengar kalau di aing mah sesapu bukan tengah peuting ya peuting sesapu tong sesapu peuting cenah osok micen rezeki. Padahal mah lain micen rezeki geus nyaho eta micen utang. Micen utang lain micen rezeki. Tapi sebenarnya sasapu tengah peuting micen rezeki hubungannya apa korelasinya? Kan kita sasapu runtah bukan sasapu duit. Aduh orang kaya. Sabukeun keluar gitu. Benar enggak sih? Bener sih, bener logikanya. Logikanya seperti itu. Micen rezeki, tapi mungkin benar juga kali ya. Mungkin karena dia sasapu tengah peuting ya nggak ada yang bayar. Kalau sasapunya berang-berang mungkin ada yang bayar dia sapu-sapuin. Oh bener. Masih. Aduh ini nih saya goblok. Aduh error. 8% dari apa yang lu tahu tentang mitos? Mitos. Ya itu gua mah kalau misalkan sesapu teh beres engke istrina kumisan. Oh, kalau gua enggak pernah dengar mitos itu. Kebayang enggak suaminya Isdalia? Ya, istrinya kumisan berarti boti goblok. Iya dong. Enggak maksudnya bener sesapu istrinya kumisan, tapi kalau cewek kumisan kan ada. Oh, kalau di gua mah enggak pernah dengar kalau. Kenapa lu beda sama gua? Lu apa bangsanya? Aborigin. Mitos-mitosnya adalah kalau misalkan nyetikan kuku orang mah lain bersiul. Mun nyetikan kuku di malam hari akan mendatangkan macan. Sama ya kan? Sama. Dicetikan kuku peting-peting akan mendatangkan mau. Nah si maunya teh bete. Nah, kita dicetikan. Nah, kita di pedicure. Nah, iya hungkul di balon hair. Iya, eta mah. Kalau gua mah kalau misalkan cetakan kuku malam-malam itu akan mendatangkan satu orang yang meninggal di keluarga kita. Ih, takut ih. Ya, yang udah meninggal datang gitu. Enggak, meninggal, yang hidup meninggal. Ih, takut ih. Misalkan gue nih cetakan kuku si Rasmus metong isuk nate gitu. Seperti tama emang iya ngadoakeun Eke met mah nyante maksudna teh gitu. Karena kejadian sama temennya aku, sebut aja Hendra Dujana ya. Pada waktu Hendra MC jadi tetangga 21. Terus pada waktu itu dia teh malam-malam waktu aku live Bigo ya, dia tuh nyetekan kuku, jangan motongin kuku malam-malam nanti saya takut ada yang meninggal. Iya benar, besoknya bapaknya meninggal. Ya, mungkin itu udah takdir bukan akibat kuku. Iya dong, gila. Nih, sama ini juga mitosnya adalah jangan kalau kata mama aku tuh jangan nyisirin malam-malam. Iya, takut nanti Miss K datang. Miss K datang ya, kan. Sama berarti. Ya, tapi intinya jangan nyisir. Mun orang balik peuting terus mandi masih mau nyisiran. Gibas-gibas aja gitu. Pakai dryer. Atau iya panjang kumaha goblok. Panjang ieu teh transparan goblok tuh. 7 meter kan aing teh Rapunzel turunkan rambutmu gibas anjing. Tengah sok dari tambang aing. Gitu. Oh. Rapunzel. Ya sama kalau mitos itu sama. Enggak boleh nyisirin. Terus enggak boleh kukumbah wadah tengah peuting. Bisa jadi DJ. Enggak kukumbah wadah tengah peuting jangan. Karena bisa nurutan. Ente sebenarnya mah iya we hoream. Tiris. Ya tama. Mitos itu bisa jadi alasan-alasan orang untuk mager. Iya benar. Jadi misalkan jangan eta kumaha lah. Nah, nyaho teu. Eta teh ulah kukumbah peuting-peuting cenah bisa nurutan. Padahal eta mah hoream we sebenarnya mah. Terus lu emang percaya lu mitos-mitos gitu? Percaya. Kadang sebenarnya percayanya lebih ke logika, kayak misalkan duduk di depan pintu bisa ada halangan, nyisir tengah malam sebenarnya kayak ya memang nggak enak aja nyisirin tengah malam, serem banget gitu kalau lihat
lu nyisirin tengah malam terus tiba-tiba lu sarengnya kanu cermin. Anu sok sieun teu. Sieun. Eta kan logikanya seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya kan enggak semua terbukti. Ya kayak gua aja kayak jangan nyetikin kuku malam-malam. Orang mun rek sare biasanya nyetikan kuku. Gitu. Terus jangan keluar maghrib. Orang biasanya nongkrong geus gede mah keluarna peuting pasti geus maghrib. Dan sholat isya mah pasti panjang kene waktuna geus maghrib sholat maghrib keluar ngider. Gitu. Ya kan? Ember. Terus tong ucing sumput tengah peuting. Susah ucing sumput tengah peuting apa sih? Tapi dulu gue pernah kok ucing sumput peuting. Tapi dalam satu grup gitu untuk sorangan-sorangan. Kalau biasanya kan ucing sumputnya sorang-sorangan gitu. Urang mah misalkan ada 12 orang dibagi 4. Lah hari urang di Jurnalisa ucing sumput peuting-peuting di gua Belanda. Temen ucing sumput uji nyali. Mun ditonjokan uji nyeri. Gitu. Aduh ini kasep. Terus sok buka dulu. Nah, terus makan. Nih yang paling lu kan logika aja ya. Makan. Tong beakeun daharna bisa beasna ceurik. Lu pernah enggak gini? Enggak nasinya sangu. Lu pernah enggak gini? Nasi beas. Lucunya nasi ya. Udah lu pernah enggak waktu kecil gini? Saking lu penasarannya, lu makannya enggak habis terus lu giniin kuping lu. Pernah enggak? Ya enggak lah, maksudnya. Gua mah pernah. Sampai gua pengen denger, bener sih berasnya teh nangis. Lu mah waktu kecil emang bodoh dari kecil ya? Ya enggak, gua penasaran aja bener enggak sih? Sini saja bisa nangis gitu. Iya. Nah, terus ada satu lagi. Terus nyokap gue bilang, kan gue tuh waktu itu kelas 2 SD ya. Terus habis gitu gue teh punya, jadi gini kata nyokap gue tuh, jangan makannya harus habis, nanti Dewi Sri marah. Dewi Sri saha? Nah, Dewi Sri teh Dewi Padi ceritanya kan di mitos orang Sunda. Cek urang mah tukang kapur. Nah, Dewi Sri menerima obras. Lainnya ya mah. Terus abis gitu udah Dewi Sri nangis. Itu kan terngiang-ngiang di kepala gua nih. Waktu kecil. Nah, gua kelas 2 SMP pernah punya temen namanya Dewi Sri. Jadi setiap gua makan di kelas, terus gua nggak habis pasti gua nengok dia. Dia nangis apa enggak? Ya Allah, kenapa aku waktu kecil begitu bodoh? Terus kayak pasti setiap nak makan nasi gua selalu ngeliat dia gitu. Kan karena Dewi Sri Dewi Sri Wahyuni. Nah, gue Yuni. Nah, gue teh kalau misal makan di kelas terus nggak habis pasti gue teh langsung nengok ke dia. Tuh dia teh nengok balik gitu, tapi dia nggak nangis gitu kan. Jadi kayak kenapa sih ibu lu tuh kayak memberikan kebodohan buat anaknya? Nggak kebodohan ya kayak ya kayak begitu mitosnya. Itu salah satu apa sih? Mitosnya omongan-omongan orang tua kan. Biar nasi lu tidak habisin. Ya, gitu. Contoh nih jangan tong mandi maghrib. Kenapa? Logikanya asup angin memang tiris. Emang maghrib itu menjelang malam kan. Jadi kalau mandi jam segitu biasanya dingin. Nah kalau misalkan, tapi sekarang kalau misalkan pulang kerja kan gue mandinya maghrib. Kenapa orang tua gue nggak marahin? Iya ya. Karena udah gede kan. Udah gede. Tapi kan jangan mitos itu berlaku untuk umur anak-anak sampai dewasa. Seperti obat anjurannya. Iya benar. Nah kenapa nggak dimarahin? Setiap kita pulang kerja, gue pulang jam 5, otomatis karena mandi. Mungkin kamu waktu kecil tidak menghasilkan uang, sekarang udah menghasilkan uang yang sabadote. Yang penting yang penting transferan lancar gitu. Tapi waktu kecil kan kalau lu sakit kan ngerepotin orang tua. Oh jadi mungkin. Sama jangan mandi kembang tengah malam. Jangan kau lakukan. Karena tapi aku pernah melakukannya. Mandi kembang di mana? Di Dukdek. Ame lancar lungsur langsir. Ame sengit. Ame sengit. Di poplok kan tuh momok iya itu. Kembangna. Ame sengit tari mawar. Mungkin ada kali ya. Enong ada kali ya. Tapi kalau enong lebih ke daun sirih kali ya. biar nggak keputihan. Buka dulu tuh goblok. Gitu.
Oh, sama ini waktu kecil gua jangan teriak di dalam sumur. Enggak pernah muncul apanya? Si huntunya dari sumur. Naga. Enggak, jadi kan kalau waktu kecil suka hey gitu. Ayang lu nggak jawab. Apa kabar? Di sini baik saja. Hey, Jok kakak konser aja itu. Ini kita nangis enggak ya? Nah, mitos aja deh. Iya, kalau ketawa terus-terusan bisa nangis. Padahal nangis emang keluar air mata. Gitu. Nah, itu yang mitos gue masih pertanyakan. Kenapa waktu kecil gue kan suka kayak gitu, di sumur. Karena gue kan rumahnya ada sumurnya. Gitu kan. Sumurnya tuh kalau nggak salah namanya sumur Bandung deh. Aduh, ini pusing banget sumpah. Jangan nyut seserian we. Nah, terus abis itu nyokap gue tuh sambil lewat, ya, tong gogorokan dina sumur. Kenapa mah? Bisa datang cenah di sumur. Oh, kan takut gue teh. Jadi gue teh enggak pernah teriak-teriak lagi di sumur. Jadi, tapi sebenarnya apa ya? Lebih ke takut masuk kali ya. Gitu kan. Jadi pas, "Hey, apa kabar kawanku semua? Hey, mari berdendang." Gitu mana nih ya. Kalau waktu kecil lu masih teriak-teriak, sekarang lu masuk sumur kali ya. Iya, masuk sumur gitu. Terus sama satu lagi, jangan pakai baju hijau. Kalau ke pantai Pangandaran. Tapi kalau mitos itu gue percaya sih karena pernah ada kan. Pernah gini. Jadi ceritanya waktu kecil gue ke Pangandaran sama nyokap gue. Terus abis gitu gue tuh pakai baju tentara. Kalau tinggi pakai baju tentara, udah bengok anjing. Pakai baju tentara kan waktu kecil suka pengen jadi tentara ya. Ada gue waktu kecil tuh pengen jadi tentara. Aduh. Kawan. Jadi pantesan kalau misalkan di Pangandaran itu nggak ada hansip ya. Aduh, maaf ya, kita bukan bercandakan mitos ya. Cuman kayak kita berpikir logikanya dulu aja gitu. Ya, ini cara kita aja gitu biar kelihatan. Bukan untuk menghina mitos ya. Ya, bukan. Tapi nggak ada hansip, bener juga kan hansip baju hijau. Nah, iya, kalau misalkan hansipnya berpatroli di pinggir pantai. Hey. Gini nanti hansipnya. Nah, udah ku beko. Sama ombak ceritanya tergulung. Tapi udah gitu, udah nih si baju aku bakal baju tentara. Nah, kan itu dalam bis. Jadi aku tuh turun aja ya, karena udah nggak sabar pengen lihat pantai, buka baju dong di dalam bis. Si baju tentaranya ditaruh di dalam bis. Dah aja baju hijau hilang. Karena kan kalau studi tour gitu kan barang-barangnya di dalam bis. Kitanya ke pantai ke Pangandaran kan. Nah, waktu itu aku taruh baju tentaranya di situ. Pas aku balik lagi, si bajunya tuh nggak ada. Alah. Tapi cuman baju aku doang. Baju orang lain mah ada, tapi baju aku doang yang tentara yang warna hijau itu nggak ada. Lu masih logika atau bertanya-tanya? Ya, gue berpikirnya waktu itu mistis. Oh, dicokok gue jadi Rocky dulu baju tentara. Ada yang ngambil. Berarti. Lilis ya, ampun Lilis, bukan aku ya. Ya, sekarang kenapa baju tentara gitu? Ya kan warna hijau mungkin. Kalau tentara tuh ada item-iteman ya. Ini mah yang pure gitu. Yang nggak tahu ya, diambilnya mungkin. Nggak tahu. Gitu sama ini. Sama apa yang disebutkan meureun kebaturan ieu. Atuh keur SD manya mikir naon kelas 2 SD. Nya hayangeun sama baturan ieu yang jadi tentara meureunnya teu boga. Nya logikanya we atuh manya ieu manya ku mistis, manya ku mirorok itu baju tentara ieu anu bau kelek. Bau hasem, bau kelek kana kelas 2 SD teh. Bau hasem geus budak leutik kumaha geuning. Terus habis gitu jangan kalau nonton wayang harus sampai beres. Iya harus beres. Kalau misalkan timbul yang rumah-rumahan itu suka diikutin jin sana. Ya aku juga gitu. Apa mereknya? Apa yang kelar? Maafin jin. Aduh maaf.
Lea. Apa sih rada teh? Jadi teh Levi's. Lamun teu lain anu gambar ieu anjing laut Apollo. Lain. Anjing laut Wrangler. Tene Anjing laut mah jeans yang gambarnya anjing laut. Warus ada. Enggak ada. Enggak Enggak tahu. Coba kita cari di Ramayana. Dan Robinson. Di matahari. Aduh, gimana matahari tadi? Matahari. Rame. Sok mitos naon deui? Saya cocok mitos naon? Heeh, saya tahu. Gue kan enggak tahu banyak mitos. Iya, lu tahu. Kasupan. Maaf Nyai. Mitos apa ya? Non kalau tidur kaki kita itu ke atas angkat tuh ngaranna naon teh? Beuh. Sikap lilin. Ya bari nakuban. Oh, Pai indung sana. Oh, sama ini edeg. Edeg teh naon isi Gini nih. teh otak sia teh edeg. Ini nih. Nih. Neura lilinieun. Karena ini teh kalau kata mama aku setiap gini teh cilaka doraka gitu. Makanya jangan. Tapi aku begitu loh lilinieun. Iya jangan itu cilaka doraka. Kalau lu mah lilinieun bukan cilaka doraka. Karena naon? Top bot. Kurang ya? Ngondek, cenah. Nggak ngondek. Top bot. Gitu. Apalagi ya? Apalagi ya kalau sebenarnya mitos itu banyak gitu. Cuman satu lagi. Apa? Jangan bermain api. Kalau bisa terbakar. Apalagi api cemburu. Eta lain mitos goblok, kenapa bermain api? Leutik tong ulin seuneu. Bisa kaduru. Bukan mitos itu mah fakta ya. Gitu. Entong naonnya keleutik teh? Tong ngalamun bisa gelo. bisa iya eta mah kesurupan emang. Sebenarnya bisa ngalamun. Tapi udah gede sok ngalamun ulang tarik gitu. Mikiran aduh ya kumaha ya tanggal 18 jatuh tempo. 18 jatuh tempo tanggal 1 bayar kosan gitu. Ya, mikiran yang di Ewong. Aneh di Ewong wae. Di Ewong wae pikiran di Gracia. Oh ulah hujanan. Ulah hujan poyan. Hujan poyan ciwit ceuli saeutik. Iya. Iya kan? Kenapa? Gua tanya, kenapa kalau hujan poyan harus ciwit ceuli saeutik? Kenapa enggak banyak gitu ya? Jadi celi batur. Enggak banyak atau kenapa enggak cabok diri sendiri gitu? Tapi lu ngelakuin enggak? Ngelakuin. Ciwit ceuli saeutik. Hubungannya apa? Cenah kalau misalkan hujan poyan itu ciwit ceuli teh ame urang teh gering, cenah gitu. Oh, naon? Mungkin di sini lebih ke titik syaraf. Jadi biar nggak sakit. Kenapa harus telinga? Kenapa nggak hidung, bibir, siki gitu? Kebayang nggak? Siki sakit. Oh, sakit. Kenapa coba? Ya kan mitos ngaranna oge. Terus hujan nih, ada matahari, terus kita gini, dan ada hubungannya, bisa gering. Nu bisa gering mah tong hujanan we. Karena air hujan tuh mengandung asam. Asam kehidupan. Asam. Nah, ketika air hujan mengandung asam itu ke kepala kita tuh bakal pusing gitu. Oh, baru tahu loh. Iya, makanya kan kalau misalkan habis hujan-hujanan. Oh, jadi kalau cuka kesini bisa seko. Bisa seko. Sakit kepala. Kalau kesini bisa kalau udah habis dahar lada, sok langsung. Justru cenghar. Hari iya lamun nuang iya cukana nyasem lambung. Iya. Oh, berarti kalau sama ini makan bakso, tong ada dahar bakso yang mangkokna. Kamu ngalamot mang. Mitosnya sok aya wae nya. Iya itu kan dulu gitu. Tapi kita teh
sebagai anak kecil ya Tapi- kita bisa apa? Tapi tuh ada ya? nggak sih mitos yang lu takut banget mitos? Takut gue banget itu tiduran sambil ngangkat kaki itu loh, yang orang tua bisa meninggal cina gitu. Jadi gue selama orang tua gue masih ada, gue belum pernah ngelakuin itu. Tapi kalau orang tua gue udah meninggal ya udah gue bebas lah, orang tua gue udah meninggal ya gitu. Oke, terus oke. Iya juga ya. Iya. Nah, terus mitos mimpi. Misalkan contoh mimpi patah gigi yang bagian bawah. Nah, terus dilempar ke atas genteng. Kalau yang atas Dilempar ke bawah. Ke bawah. Kalau yang bawah saudara dekat yang meninggal, kalau ini saudara jauh. Nah, itu gue bikin takut banget loh kalau gue udah mimpi itu. Pasti deg-degan Tapi kayak gue sering kepikiran. mimpi gigi coplok. Sampai sekarang gigi gue kecoplok kok. Gigi gue juga. Tapi kebayang nggak lo? Dokter gigi pasti suka mimpi gigi potong kan, gigi pasien, gigi mana, penyanyi dangdut pasti mimpi gigi tekan. Hello, kurang. Anjing. Terus apalagi dong mitosnya ini kalau kakak mamana? Iya, namanya juga ngobrol. Iya. Mitos. Oh, tong ngaliwatan tangkal awi. Keur hujan. Beneran. Lamun imah aing ngelewatan tengah awi kumaha? Udah balik. Tong ngaliwatan tangkal awi keur hujan. Emang gue bakal tahu akan hujan atau enggaknya? Yang misalkan lagi hujan, terus kita teh jangan maksain lewat ke tangkal Ya, awi. kalau misalkan rumah gue ngelewat tanggal awi gimana? Ya muter jalannya ke BSM. BSM. Anjing, Bandung Supermall. Angkatan nila ya. Nah gitu. Jadi tapi sebenarnya mitosnya mah takut si kayunya jatuh. Oh, enggak semua pohon kayu dong, pohon kayu, pohon bambu dong. Sekarang kalau ieu ngelewatnya pohon asem, pohon apose, lamun keur hujan ya pasti rutuh. Tetangga awi hukul. Ya kan mitosnya begitu. enggak masuk logika gue. Ya kan semua mitos juga kadang nggak masuk logika. Ya tapi mitos lu mah kayak diadi-adiin gini. Yang nggak diadi-adi kan itu kan cerita dari zaman dulu sampai sekarang. Jangan minum teh panas-panas. Malam ya tuh gua lagi teh mau kopi jangan panas-panas. Gimana tuh? Happy birthday gitu. Dijampein dulu. Bikin. Minum. Leguk. Gitu anjing. Jangan masukin kuku ke masakan. Kenapa? Dipelet. Apalagi ya? Tong make sendas di sirangan. Anjing lah itu. Oh, sama ini jangan pakai baju kebalik, bisa otaknya kebalik juga. Enggak Ada. Ya sekarang gini ngapain lu pakai baju kebalik? Kadang kita suka lupa. Ya, berarti lu idiot itu banyak. Berarti bener, otaknya kebalik. Bukan masalah baju kebalik, emang dasarnya lu nya otaknya emang udah kebalik. Pakai baju aja kebalik. Gimana otak lo gitu maksudnya. Pokoknya kah komen untuk mitos-mitos yang kalian tahu, mitos apa aja yang udah tadi kita sebutin. Mitosnya tadi adalah ingat kan itu? Loba lah pokoknya. Loba lah pokoknya. Komen mitos apa sih yang kalian tahu di sini ya, di sini di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ini didorong KB goblok ya ini menang share, bunyikan lonceng. Pokoknya jadikan jangan skip iklan. Karena itu adalah duit buat kita. Sama mitos satu lagi. Apa? Jangan skip iklan. Karena itu mitos ya. Kalau misalkan kalian skip iklan, kalian akan Jangan naon. tenan naon kumaha ieu we. Eta nu lucu manggeus. Naon? Hansip di Pangandaran. Dan kemana-mana masih di Jonang Ngondek. Taki-taki rumpi.